Selamat datang di podcast paling bergengsi kita pada tahun ini yang tetap menanamkan jiwa-jiwa keikhlasan, kesederhanaan, berdikari ukhuwah Islamiyah dan yang paling penting adalah kebebasan. Selamat datang Bang Hardi. Ya, selamat datang juga. Udah lama kita ini ya. Briefingnya Janjiannya udah lama juga. amin seminggu akhirnya Baru kali ini bisa. alhamdulillah. Sepertinya ketua ini padat sekali. Enggak sih, cuma tugas akhir Tugas akhir menjelang Skripsian. menjelang kelulusan. jelang kelulusan dari universitas tercinta ini. Alhamdulillah. Aku juga tahun depan lulus ya. Iya, karena inti ini kan, apa namanya? Setahun doang. Oh iya, setahun doang. Lulus dari maba doang. Lulus dari mau. Termasuk maba lagi. Enggak. Ya. Oh iya Bang. Jadi saya nih lumayan mengagumi karya-karya antum ini. Soalnya antum nih kalau dibilang sepertinya lumayan berpengaruh juga di Unida ini kan ya. Mungkin bukan berpengaruh di Unida sih, berpengaruh sama lingkungan lah. Berpengaruh sama lingkungan. Ya. Sakit pinggang. Bang sekarang ini mahasiswa tuh gimana? Dibilang produktif itu kayaknya enggak Bang. Dibilang pacaran juga iya. Bahkan yang santri-santri pun kayaknya juga pacaran. Jadi apa ya, dalam segi perspektif kita sebagai mahasantri atau mahasiswa, kalau ditanya sebenarnya, nah sebelum kita lanjut ke apa namanya pembahasan kita nih, antum kan ini maba nih, mahasiswa baru Universitas Darussalam Gontor. Nah, apa pandangan antum setelah antum dari Gontor? Iya, dari Gontor. Setelah masuk sini pandangan antum apa? Ketika maba, dapat Unida nih. Nah, apa paradigma pertama antum memandang Unida setelah ditempatkan di Unida ini apa? Kalau dari antum sendiri? Kalau dari aku sendiri ya Bang ya. Mungkin mohon maaf ya sebelumnya ya. Unida nih bisa dibilang kalau orang-orang baru fresh graduate habis alumni kan biasanya pandangan kalau buat Unida kan ya tempat al-baqi minal baqoyat gitu ya kan. Iya. Antum juga merasa seperti itu dulu? Sebenarnya kalau kita bilang apa namanya, kita ini mahasiswa dan santri gitu, mahasantri kan. Mahasantri. Jadi kalau ditanya mahasiswa itu apa? Ya, ini mahasiswa nih. Ya. Ente punya kreasi, punya kreativitas, ya itu mahasiswa. Jadi ketika ente kayak gini diketawain temen ente ya itu hal yang ya udah gitu loh. Ketika ditanya secara pandangan antum tentang mahasantri ini apa? Anda punya dua definisi tentang apa namanya mahasiswa mahasantri Universitas Darussalam Gontor. Pertama, kita ini mahasiswa dan kita ini juga santri. Jadi sebenarnya kita bukan mahasiswa, kita bukan santri, tapi kita keduanya. Jadi kita bukan salah satunya, tapi kita keduanya. Yang disebut mahasantri. Jadi kadang di Unida ini ya problematik kita sebagai mahasiswa itu ada dua hal ini. Yang pertama, dia sadar dirinya mahasiswa tapi nggak sadar dirinya santri. Itu yang pertama. Yang kedua, dia sadar dirinya santri tapi nggak sadar dirinya mahasiswa. Contoh yang pertama, kenapa dia sadar dirinya mahasiswa tapi nggak sadar dirinya santri? Dia pengen kayak karena mahasiswa nih udah bebas, pengen kayak gini, pengen demo, pengen kayak apa namanya mahasiswa di luar gini-gini. Demo-demoan gitu ya kan? Iya, padahal satu yang harus diingat, ini tuh santri bro. Kita itu santri gitu. Iya. Yang kedua, ada yang sadar dirinya mahasiswa tapi nggak sadar dirinya santri. Ada yang sadar dirinya santri tapi nggak sadar dirinya mahasiswa. Masih ngelakuin hal-hal yang mungkin nggak perlu untuk dilakuin gitu. Iya, kayak disuruh dulu ente gini, nggak gini ntar musib. Seperti ini musib, botak misalkan gitu kan. Harus digituin dulu baru jalan. Padahal dia harus sadar kalau ini tuh mahasiswa bro. Seharusnya kayak gitu dong. Harus menggabungkan dua hal ini hingga menjadi satu yang mahasantri. Nah, seharusnya dalam dua sisi ini kita bisa memandang bahwasanya kita bukan hanya mahasiswa dan kita bukan hanya santri tapi kita mahasantri. Nah, mungkin seperti itu secara yang Anda pandang ketika berbicara tentang mahasantri ya. Dan kalau antum tadi nanya gimana antum pertama kali masuk Unida, kita nggak menafikan kalau ente di sini sebenarnya kita di sini ya sebuah keberuntungan kalau menurut Anda.
ya kita nggak menafikan yang di luar juga beruntung. Iya. Bukan berarti kita di sini juga lebih baik, enggak. Tapi ada satu hal yang harus kita pahamin. Sering ngobrol sama Ustadz S2 gitu. Beliau pernah dapat satu statement yang dimana kita sebenarnya harus bangga bro di sini karena kita berada di tanah yang dicita-citakan Trimurti. Membangun sebuah universitas Yang pesantren. universitas pesantren yang berarti dan bermutu. Nah jadi kita ini berada di tengah-tengah Cita-cita Trimurti yang dimana pendiri kita gitu loh. Nah seharusnya jika kita berparadigma kita adalah, mohon maaf, adalah buangan, adalah ini, berarti Anda menganggap bahwasanya cita-cita Trimurti adalah tong sampah. Jangan sampailah seperti itu. Makanya menganggap sini Al-Baqi sebenarnya enggak. Sebenarnya ini adalah keberuntungan. Karena itu tadi kita berada di lembaga yang subhanallah dicita-citakan oleh pendiri kita. Dan kita berada di sini sekarang. Seharusnya kita sadar atas hal itu. Jadi tergantung orang menyikapinya gimana ya bang? Ya benar. Tergantung. Kalau orang bersyukur kan mungkin masih bakal banyak hikmah yang dapat gitu. Ya. Kebalikannya lagi kalau misal orang nggak bersyukur mungkin ya bakalan dapat capek tok. Ya udah nggak ngapa-ngapain habis itu. Ya, makanya Ana sering juga ngobrol sama teman-teman bahwasanya ketika kita nggak ada manfaatnya kita gerutu, geremeng, ngomong sendiri, marah di belakang, nggak ada manfaatnya. Jadi ya lebih baik kita mengamalkan apa yang sudah menjadi sistematika di sini dan akan membuahkan suatu keberkahan daripada kita geremeng gerutu di belakang kan. Lebih baik ya kita amalkan saja. Karena barokah itu kan ziyadatul khair. Ketika kita mendapat berkah kita nggak tahu kita keluar nanti akan jadi seperti apa gitu. Akan apa sih kita kalau nggak tanpa doa-doa beliau, tanpa doa orang tua, kita ini mungkin hidup sampai saat ini karena doa-doa orang tua, doa-doa guru-guru. Itu yang harus kita pahami. Jadi segala sesuatu yang menyangkut dalam diri kita ini ada suatu hal yang mendasar yang harus kita pahami sebelum kita berpikir hal lain. Itu. Kan biasanya kalau kayak quotes gontor itu kan al harokatu fil barokah ya. Soalnya anak-anak gontor juga didoktrin dari dulu kan, misal kalau keberkahan itu datangnya dari pergerakan. Kecuali kalau misal mohon maaf pondok-pondok salaf gitu yang meminta keberkahan dari kiai gitu. Itu menurut antum pandangannya kayak mana itu? Misal kayak bisa dibilang, kalau menurutku ya itu bisa dibilang musyrik nggak sih kayak gitu tuh? Tergantung enggak sih, kalau maksudnya kan kalau di kita nggak bisa menilai dengan satu cara pandang. Ya nggak bisa. Pondok salaf itu mereka punya tradisi kultural yang dimana kultur itu mungkin ya udah melekat pada mereka. Akhirnya ada suatu hal yang mereka anggap itu sebagai sakralitas. Jadi ada kesakralan di sana. Nah kita juga begitu. Kita juga punya kultur yang dimana ada hal-hal yang kita sakralkan. Jadi kayak contoh misalkan mungkin kita gini ya, terlalu menganggap jarak kita dengan kiai kita terlalu jauh. Ya karena ada prosedural yang nah, itu sebenarnya sebuah tarbiyah atau pendidikan yang diberi oleh pondok kita sendiri. Jadi ada kultural yang kita harus pahami juga. Nah, mungkin mereka juga berpandangan kita ini nggak punya adab atau gimana. Jadi kita nggak bisa memandang itu sebagai syirik, nggak bisa. Kita punya kultur masing-masing untuk hal itu. Punya kultur masing-masing dan gitu. Setiap tempat pasti ada kelebihan, ada plus minusnya. Ada plus minusnya itu pasti. Terus ini, kalau misal masalah kesadaran itu tadi mahasiswa. Kalau misal mahasiswa sadar itu ada ininya nggak, kesinambungannya sama filsafat stoikisme. Soalnya aku baru pengen mendalami filsafat stoik kayak gitu. Yang kurang lebihnya mungkin nanti Ana agak jelasin sepahamannya tentang stoik. Stoik itu kayak gini loh, menghargai diri sendiri sih, lebih ke reward ke diri sendiri. Jadi ada kita menghargai diri kita sendiri dengan apa yang kita lakukan. Sebenarnya kayak gitu. Kalau dalam Islam sebenarnya bersyukur. Bersyukur itu adalah bentuk dari ya itu karena bahasa filsafat yang kita ambil. Sebenarnya dalam Islam itu udah ada. Ya bersyukur itu sebenarnya. Nah, ketika itu menjadi sebuah kita acuh dengan orang lain, perkataan orang atau teman-teman sekitar gini-gini. Karena kita menganggap diri kita butuh dihargai dengan diri kita sendiri, maka muncullah stoicism untuk
Untuk biar orang-orang non Islam atau misal yang mungkin nggak mendalami Islam, biar mereka sadar gitu ya. Ya, bukan hanya di non Islam juga, mungkin ini karena ini istilah yang dibuat oleh para filsuf, maka itu menjadi istilah yang kita juga bisa gunakan. Selagi istilah itu tidak keluar dari batas syariat, maka ya kita gunakan saja. Ya, tidak menjadi permasalahan bagi diri kita dan Orang lain juga. Jadi kita bisa menilai dari banyak sisi seperti itu. Nah, stoicism itu juga ya kita ketidakpedulian tentang hal-hal yang merusak kita, soalnya kayak gitu. Jadi ya udah, anakmu ini ya anak kerjain selagi itu bagus, maka ya selagi itu berarti. Tapi kalaupun misal bodoh amat, kan ada buku seni dalam bodoh amat ya kan. Kalau misal bodoh amat itu kan maksudnya bodoh amat atas hal-hal yang mungkin merugikan kita kan. Bukan berarti kita nggak peduli sama misal tetangga kita kebakaran rumahnya gitu kan. Kebakaran habis itu ya masa kita nggak peduli kayak gitu. Ya makanya itu kan. Jadi bodoh amat di sini adalah bodoh amat untuk yang merusak diri kita. Ya inti kayak gini ya, nggak mungkin gak ada yang ketawain inti. Iya mungkin ya, kan? Ketawain. Ngapain sih? Nggak jelas ya. Tapi ya itu tadi, maksudnya bodoh amat di hal kayak gitu. Nggak tahu inti kayak gini ntar di luar gimana kan kita nggak tahu. Jadi kita memandang itu sebagai suatu hal yang terlalu cepat kita mengejat seseorang, mengejat pekerjaan orang. Maka karena sifat manusia ada di situ, ada yang terlalu cepat menilai, maka diperlukan bodoh amat itu karena itu bisa ngerusak diri kita sendiri. Yaitu. Terus ini Bang, kalau problematika ini yang mungkin nggak bakalan bisa dihilangin. Kalau buat walaupun santri ya, tapi tetap bakalan kalau udah masuk perkuliahan itu bakalan rusak Bang. Ini problematika yang mungkin sakral banget, pacaran Bang. Kalau menurut antum ini gimana? Jadi kalau kita tarik dulu perkataan tadi yang kalau dia udah jadi mahasiswa bakalan rusak. Mungkin bakalan rusak itu enggak. Tapi bagaimana dia memfilter itu? Kayak contoh kayak pacaran kan. Sekarang banyak yang santri pun juga pacaran gitu kan. Jadi anak pernah ikut kajian di Usman itu sama Ustaz Usman di KP. Beliau pernah ngomong bahwasanya segala sesuatu itu tergantung bagaimana kita mendefinisikannya. Contoh nih, ini air. Kita definisikan air sebagai racun. Kita nggak bakal minum ini. Secara dikma kita. Tapi kalau ini racun misalkan, kita akan minum ini. Tapi definisi kita bahwasanya racun ini air, maka kita akan minum ini. Nah, contoh kayak orang pacaran, statusnya haram nggak? Haram dong. Sekarang babi haram nggak? Babi haram. Orang pacaran haram. Jadi kalau orang pacaran bisa didefinisikan bahwasanya dua babi yang saling mencintai. Ya, jadi sama-sama haram gitu. Jadi ada keharaman yang didefinisikan sebagai satu definitif. Kan haram dong statusnya. Dalam Islam udah haram itu, nggak ada pacaran syariat. Iya. Soalnya mungkin kalau misal akhir zaman bisa dibilang akhir zaman ini ya. Soalnya orang kalau misal menilai suatu yang haram itu cuma babi ya kan. Iya, kalau misal cewek-cewek pun yang scroll TikTok pun isinya goyang joget-joget semua Bang. Ya jadi ya itu tadi kita mendefinisikan itu sebagai orang kan hiburan. Nah definisi hiburan itu ya apapun isinya itu akan menjadi hiburan bagi dia. Apapun mau haram mau enggak, maka kalau itu didefinisikan enggak ada kerangka berpikir yang menyari itu, maka ya kayak tadi, kayak orang pacaran tadi, ketika coba mendefinisikan suatu hal yang berarti coba misalnya di pacaran yang punya cewek nih. Dia ngomong, kamu adalah babi yang singgah di hatiku. Gimana? Coba. Yang pacaran ya, dua babi yang saling mencintai. Udah, oke. Kamu adalah babi yang singgah di hatiku. Kok kata pacar cewek ente, kok babi gitu? Lah ente haram gitu. Ente masih haram gitu. Jangan babi dong, udah monyet sama-sama haram kalau dimakan. Enggak boleh dimakan. Jadi ya kalau jadi kita berpacaran itu adalah suatu hal yang merendahkan, salah satu cara kita merendahkan derajat seorang wanita. Gitu. Jadi ya mengalih status dia menjadi definisi yang haram gitu. Kalau mau dia nggak haram ya halalkan, intinya itu. Terus kadang ini lebih parahnya lagi, orang-orang yang berkedok pacaran itu misal dibungkus dengan hal-hal mengingatkan sholat, seperti ya pacaran syar'i gitu kan ya. Ada cewek supaya bisa bangunin subuh. Itu kan ibarat apa ya? Cuma pandangan orang bodoh yang sepertinya nggak perlu diomongin aja ya kan. Yang terbangunin dong, gitu kan biasanya. Terus buat apa temenmu di kamar bro? Mak bapakmu di rumah tuh ngapain? Jadi nggak bangunin gitu. Nah mungkin itu kan menjadi
support system kalau bahasanya kan. Ya, support system. Support system. Sebenarnya gini, apa namanya, kalau pepatah Arab tuh kan pernah ngomong al-hub wal adbun walikin al-ishq wal adabun. Jadi cinta itu manis, tapi terlalu berlebihan mencintai adalah kepahitan. Jadi ketika suatu apa namanya rasa kita tidak memahami, kalau Anda pernah dengar itu, jadi belajarlah tentang cinta sehingga kau tidak akan menjadi budak. Jadi zaman perbudakan tuh udah ada zaman dulu. Sekarang kau lagi muncul zaman perbudakan, lu dibudakin oleh wanita. Hal-hal yang kita menjadi sebuah budak, yang dimana itu menjadi definisi sebuah support system. Padahal lo budak. Oh iya, ini soalnya budak terbatas gitu kan ya. Terbatas. Ente kita lagi di mana ditelepon tiba-tiba. Ente mau gini nggak ngabarin hal yang nggak harus ente pertengkarkan, ente bertengkar. Mungkin cuma gara-gara malam ini mau makan mana? Mau makan pecel lah. Jangan-jangan makan berantem. Nah, jadi apa namanya? Apalagi di lingkup kita, baik lagi, apalagi di lingkup mahasiswa, apalagi mas santri gitu. Dulu itu kisah dari Pak Zal, Kiai Haji Imam Zurkasi sama Kiai Jamal Sahal. Dulu kan pondok ini mau yang digabungin cowok, tapi Kiai Haji Imam Zurkasi nggak setuju untuk menggabungkan cewek sama cowok. Kalau nggak mau aku mulai neng Padang. Nah, kata Kiai Haji Imam Zurkasi kayak gitu. Akhirnya dipisahlah pondok Putra Pondok Putri. Nah, kita ini jadi aneh ketika ada orang yang berpacaran dengan ya misalkan sesama orang gontor gitu. Jadi kita ini dilahirkan dari satu rahim gontor yang kita ibu. Yang dulu di mana perdebatan antara kiai kita untuk memisahkan kita, sedangkan kita melakukan hal itu karena apa namanya tidak bisa mengontrol, karena paradigma yang menjadi sebuah definisi support system tadi. Jadi itu tidak bisa menjadi tolak ukur buat ente sholat, buat ente ngaji, gini-gini. Malah anda sempat berpikir, misalkan kita pacaran, tapi kita ngaji, terus ketika ente udah nambel, ente gali lagi, itu adalah dosa yang ente isi, tapi ente tambah lagi. Jadi ya kita coba berpikir cermat untuk hal itu, karena ya kita mahal, santri. Jadi suatu hal yang mahal bakal susah dicari. Kalau ente mahal, ini susah didapetin. Ini susah akan dimiliki oleh banyak orang. Orang yang banyak ceweknya berarti murah. Murah ya berarti. Ya murah. Karena itu tadi. Ya soalnya gampang didapat ya kan. Gampang didapat. Berarti sukar didapat. Sukar didapat, mahal harganya. Gimana kalau ini pesawat pondok itu? Jadi filsafat pondok itu kan kita di sini itu kan kata Pak ya juga ya. Kita ini orang yang mahal gitu loh bagi beliau itu. Ya kita akan dicetak menjadi insan kamil kalau bahasa beliau itu. Iya. Kayak gitu. Ngomongin mahasiswa udah. Sadar buat anak-anak mahasiswa biar sadar juga udah. Nah ini bang, problemnya ini lumayan gimana ya? Aku juga kasihan juga melihat teman-temanku ini yang biasanya kecanduan scrolling, biasanya juga main ML juga. Ya boleh sih sebenarnya, tapi ya setidaknya produktif dikit-dikit gitu ya kan. Nah, itu kalau menurut antum gimana cara menanggulangi seperti itu? Kebetulan antum juga pernah menjabat sebagai ketua Dema, itu kan ngurusin mahasiswa, konsultasi kayak gitu, keluhan-keluhan kayak gitu kan. Gimana kalau menurut pandangan antum? Jadi itu kan menjadi masalah kan. Sebenarnya ketika ada masalah itu bukan dijadikan sebuah tujuan untuk menyelesaikannya. Itu dijadikan acuan untuk kita bisa ingat ya, bukan menjadi tujuan untuk menyelesaikannya, karena mau sampai kapanpun masalah akan datang. Jadi hal-hal seperti itu mungkin nggak bisa diselesaikan. Mungkin ya tidak bisa diselesaikan secara menyeluruh gitu loh. Langsung ini. Tapi untuk kayak hal-hal seperti itu kan yang harus bertindak adalah diri mereka sendiri. Ya Tuhan aja tidak ingin mengubah satu kaum kalau kaum itu tidak mengubah dirinya sendiri. Kaum loh. Allah aja nggak mau mengubah itu. Jadi apalagi diri kita. Jadi hidayah itu memang akan datang ke kita, ke seluruh umat manusia. Tapi pertanyaannya, kita mau pakai nggak hidayah itu? Itu pertanyaannya. Sebagai ya kita ditempah di sini, kita digodlok di sini, kita diberi hal
pendidikan di sini seharusnya kita paham faktor hikmatis dan faktor filosofis yang diberi oleh kampus kita ini. Hikmatis dan filosofis. Iya. Pak Dr. Hidayatullah ya, bro. Beliau Lumayan bukan lumayan sih, cukup bermanfaat juga ya. interaksi yang kita ajarin sekarang. Jadi jadi kayak gini. Sekarang kita punya pandangan yang banyak berbeda dari mahasiswa. Pandangan-pandangan yang yang Unida, yang lainnya, apa yang itu. Tapi kita harus ingat kata Saidaya, kalau kita di sini, ente orang pondok, jangan sampai kita memandang orang yang di luar, yang kerjaannya nggak jelas gini, lebih buruk daripada kita. Karena nggak tahu, ntar dia ini bisa lebih alim daripada kita. Ntar kita malah kebalikannya. Yang mukalibal qulub, yang maha membolak-balik hati, kayak gitu. Dan anak punya, kan ini baru semester 2 ya? Iya, semester 2. Apa yang ente rasakan ketika peraturan di sini ya? Kan banyak peraturan nih sekarang. Iya, banyak peraturan. Apa pandangan ente tentang peraturan ini? Apakah ente akan makin betah atau makin sebut materi lah. Gini. Udah balik aja kalau gini peraturan. Apa yang ente pikirkan ketika ada peraturan ini? Waktu pertama kali aku datang ke sini ya seperti biasa lah orang-orang pada umumnya. Ya nyantri lagi lah gitu ya kan. Nyantri lagi. Tapi setelah sekian lama aku menjalani kehidupan di sini ya ternyata juga lumayan juga, Bang. Ternyata aku juga merasa lebih beruntung soalnya kita nggak ada ngajar juga. Kita nggak ada ngajar, nggak perlu ngurus anak-anak yang nggak bisa diatur. Habis itu kita mukul nanti kalau misal kita usdal gitu ya kan. Mukul matrut. Nah, kita juga cuma fokus kuliah doang. Lagian kita juga bisa bikin podcast kayak gini juga. Berkreativitas, jogging pun alhamdulillah jalan, nge-gym juga alhamdulillah ini ada leluasa kan? Leluasa. Nah, ini itu sebenarnya kayak wadah bagi anak-anak muda. Kalau kata Ustaz Khalid itu, kalau ente mau tertawa di masa tua, ente bahagia menceritakan kebahagiaan, maka ente harus nangis sekarang. Nangis maksudnya ente harus benar-benar sekarang. Kalau ente mau nangis ntar ya udah, ente lihat, nggak ada yang ngelarang hal itu. Jadi kausalitas, kalau ente seperti ini ya akibatnya akan seperti itu. Dan satu yang paling penting yang harus kita pahami, jangan sampai nilai outfit kita lebih tinggi daripada nilai diri kita sendiri. Kebesaran jas berarti kan? Iya itu juga, maksudnya juga outfit kita kayak sekarang kan gengsi. Gengsi. Kayak anak muda tuh ya nggak gini, nggak ini. Gitu. Jangan sampai nilai baju apapun ini tuh lebih mahal daripada nilai diri sendiri. Nilai ketika apa-apa kita mahal disuruh gini-gini, nggak. Udah mahal-mahal bajunya branded semua. HP-nya pun branded gitu, juga semua, tapi nilainya nggak ada. Ya kimah itu yang harus dimanapun kita berada, ya kimah yang harus kita ini adalah kimah itu, dan nilai itu sendiri yang kita ini. Karena keleluasaan yang tadi itu nggak bisa jadi mahasiswa lain tidak merasakan itu. Jadi karena satu titik pola pikirnya ya dikurung oleh santri lagi, terkekang lagi, pikirannya anak itu. Padahal kita ini udah banyak wadah-wadah, kajian banyak, apapun banyak. Wadah itu yang kita akan hadapi di masyarakat. Mungkin Anda belum secara ini ya, frontal secara langsung tunjuk ke masyarakat, tapi nggak mungkin guru-guru kita mengajak kita ke hal yang nggak akan kita rasakan nanti. Pasti beliau-beliau udah mempersiapkan dari kita sendiri. Aku pernah insya Allah aku masih apal sama pelajaran tarbiyah. Inna tanfidha tarbiyah uluhiyah wal aqliyah la yakfi bi mujarradil kalam bal budaan yakuna bil qudwah as-shalihah wa ijadil bi'ah wa kullu ma yarahum min talamid wa ma yasma'unahu min harakatin wa aswatin. Lupa, Bang. Kullu ma yarahum min talamid wa ma yasma'unahu min harakatin wa aswatin kul tarbiyatil aqliyah wal aqliyah layak vibu. Muter-muter gitu. Jadi intinya ini kan supaya kita bermanfaat aja kan ya. Pendidikan sama pengajaran tuh beda nggak sih sebenarnya? Aku juga bingung gitu. Pendidikan sama pengajaran. Karena kadang aku ngajar juga nih di SD di Ponorogo, tapi kok rasanya tuh kok kayak beda sama ketika aku ngajar anak-anak KMI ketika aku kelas 5 itu. Jadi kenapa
gontor, lebih mementingkan pendidikan daripada pengajaran. Jadi fenomena sekarang itu banyak orang yang ngajar tapi nggak mendidik. Berarti cuma sekedar menyampaikan pelajaran. Menyampaikan bisa keluar. Jadi pendidikan itu adalah sebuah penempa karakter sebenarnya. Jadi gini loh. Banyak orang yang ngajar tapi nggak mendidik. Tapi orang yang mendidik udah pasti mengajar. Jadi dia mendidik, ya udah pasti dia mengajar juga. Makanya yang kita dahulukan pendidikan daripada pengajaran, kata Kiai Haji Kiai Sukri juga kan kayak gitu. Jadi nggak semua orang itu banyak yang mengajar tapi nggak mendidik. Jadi pengajaran dan pendidikan itu sebenarnya bisa jadi satu kalau kita juga mendidik. Jadi nggak hanya mengajar tapi kita juga mendidik. Dan nggak hanya mendidik tapi kita juga mengajar. Ya contohnya kayak kita belajar di dalam kelas. Kita juga ada kegiatan di luar kelas. Dan itu sudah suatu yang balance. Maksudnya kita dididik juga dan kita diajarkan juga. Jadi hal-hal kayak gitu sebuah pendidikan apapun itu yang tanpa kita sadari. Ente sekarang bisa berpikiran seperti ini. Hasil dari pendidikan itu. Oh gitu ya. Iya dong. Kita bisa berkreasi kayak berpikiran hasil dari pendidikan itu. Nggak mungkin ente seberani ini dengan ente nanti resiko ditertawakan, diremehkan. Kalau tidak dari hasil pendidikannya itu. Dan bukan berarti semua orang itu tidak nggak kena pendidikan itu. Mungkin semua orang pernah mengikuti pendidikan itu, tapi nggak semua orang bisa memahaminya. Nggak semua orang bisa meresapinya. Jadi nilainya itu loh yang penting. Ini kan ini ke statement lain lagi ya. Ini kan lagi booming-boomingnya soal adab ya kan. Adab al-adabu fauqal ilmi. Kayak kita dulu udah pernah belajar di Mahfuzat kelas 1 enggak sih? Iya. Pertama juga enggak sih? Al-adabu fauqal ilmi. Nah, ini terjadi nih yang lagi booming viral di media sosial tentang problematika adab ini. Ternyata emang adab itu harus lebih tinggi daripada ilmu. Ya mungkin kita juga harus memandang juga kan dari sisi yang enggak hanya enggak beradab. Ada banyak sisi yang harus kita harus banyak sisi yang kita ya. Jangan cuma video itu habis itu kita langsung ngejudge gitu ya. Karena gini, mungkin itu salah satu cara Allah menegur dari salah satu dari dua orang tersebut. Mungkin itu salah satu Allah menegur satu pihak dan mengangkat derajat satu pihak, dan mungkin yang ditegur juga akan diangkat derajat sama Allah, dan yang kena juga mungkin akan diangkat derajat sama Allah. Jadi kalau kita malah menghina juga yang orang yang menghina, maka nggak ada bedanya kita sama orang yang menghina. Jadi alangkah baiknya kita memandang bahwasanya sisi ini adalah sisi yang sudah direncanakan oleh Allah untuk dua manusia itu. Jadi ada rencana Tuhan yang kita nggak paham. Terus sekarang mungkin kita harus memandang dengan segi husnuzon aja. Ya, karena kita nggak tahu bagaimana Allah merencanakan itu. Jadi kalau kita malah menghina ya kita sama aja sama orang yang menghina. Dan malah kalau kita menghujat menghina, apa bedanya? Gitu loh. Terus kalau masalah yang kemarin itu kan orang dihina gara-gara jualan es teh ya kan. Itu tapi banyak konten kreator yang memanfaatkan hal tersebut. Itu kayak ibarat kayak bagi-bagi inilah, ibarat kayak bagi-bagi duit. Itu kira-kira berdampak sama karakter masyarakat atau enggak? Itu kira-kira ngerusak mindset atau mental masyarakat, atau misalnya ya bikin orang jadi minta-minta gitu ya kan. Orang lagi keras-keras kerja tapi malah dikasih duit segepok langsung dulu lempar ke mukanya. Ya, apa orang nggak kaget kayak gitu? Apa nggak ketagihan kayak gitu? Langsung minta-minta lagi kan? Itu kan berdampak juga sama mental orang-orang itu ya kan? Ya jadi kan gitu juga, ketika itu menjadi sebuah proses bagi orang yang mendapatkan langsung itu kan itu ada proses yang mereka lalui, sehingga hal itu didatangkan secara tidak tahu, secara tidak sengaja oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang yang mempunyai mental seperti itu seharusnya dia berpikir mie instan aja ada pakai proses, ada prosedurnya. Mie instan aja kita ini harus direbus dulu nggak? Ya jadi untuk instan yang benar-benar instan itu yang nggak ada gitu loh. Dunia ini aja diciptakan 7 hari 7 malam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebenarnya kalau dibilang lah kenapa nggak sehari aja, kalau awal mau ya bisa aja, tapi itu adalah bentuk bahwasanya semua ini butuh proses untuk hal ini, karena ini adalah dunia. Jadi realita ini milik dunia. Nah sekarang ini kita ini terjebak
di yang namanya kita ini menari di atas khayalan tapi terpuruk di atas realita. Gitu. Jadi kita hanya ya contoh kayak tadi kembali ke scroll, kembali ke mental yang tadi dapat uang sepok gitu. Karena dia udah hidup di khayalannya tadi, motivasi, ada ini. Karena dia hidup di situ maka dia akan tidur di situ kayak hidupnya itu kebalik. Jadi realita ini dijadikan sebuah khayalan dan khayalan itu dikira sebuah realita. Akhirnya jadinya ya semangat pas scroll, semangat motivasi. Pas sudah melihat realita lembek. Lembek lagi. Karena dia udah hidup di dunia khayalan jadi dia semangat. Dia itu masih scroll. Masih gini loh, belum ngapa-ngapain gitu. Dan orang yang di video itu pun udah dia gerak, udah aksi, bergerak, kan? udah aksi. Jadi ente berkhayal di aksi orang. Orang misalkan ente Dotun Raffi Ahmad. Raffi gini-gini ente like. Dia yang dapat uang, bukan ente yang terbahan. Ente cuma dapat khayalannya doang. Ya mungkin kalau kita termotivasi ya sah-sah saja tapi ya ada tindakan dari situ. Tindakan. Salah satu aku ngebangun podcast ini juga ini, Bang. Aku dulu juga penikmat media sosial ya, nggak bisa dipungkiri dong. Kita semua penikmat media sosial. Semuanya. Aku tuh terjerumus sehari tuh scroll nggak bangun, Bang. Scroll doang. Habis itu kok tiba-tiba, kapan aku kalau kayak gini ya? Nggak aksi-aksi. Akhirnya lah waktu aku alhamdulillah semester 1 di sini aku nggak menyanyiakan momen kesempatan mumpung aku ilkom juga, perlengkapan juga ya bisa dibilang difasilitasi, ini tempat segala macam juga difasilitasi. Tanpa berpikir panjang langsung jebret aku bikin channel Komunika Raya. Itu juga salah satu bentuk aksiku untuk supaya aku bangun dari scroll dan aku mencoba untuk aksi gitu ya. Sama tim-tim juga. Ini aku nggak bisa sendiri soalnya. Ya, terlepas dari apa yang kita lakukan sekarang. Ana pernah ngobrol sama ada Ustadz S2 namanya Ustadz Najib. Ana pernah ngobrol sama beliau. Jadi kata beliau itu 1 inci dari pondok ini adalah wakaf. Jadi setiap inci dari pondok ini adalah wakaf yang diwakafkan untuk umat. Jadi ketika kita melakukan satu hal yang baik maka itu akan menular. Itu akan menjadi sebuah hal yang kita lakukan nanti mungkin ada berkahnya. Jadi maksudnya itu ketika kita melakukan hal yang buruk di sini kita 1 inci dari pondok ini adalah wakaf. Jadi ini udah diserahkan ke yang pemiliknya yang maha. Jadi alangkah ruginya kita tidak memanfaatkan setiap inci di universitas ini. Jadi itu mungkin menjadi sebuah kesadaran yang datang dari entah dari mana ya, dari Tuhan itu sendiri. Karena kita berada di tempat yang kalau kata Sayyid Ayat yang diselimuti oleh ozon keberkahan. Ya itu hal yang menurut ana kalau kita dengar kita yang enggak terlalu paham mungkin karena bilang kita ya yang enggak terlalu paham mungkin apa sih, tapi hal itu hal yang harus kita sadari benar-benar. Nah, ana ngomong seperti ini juga ana enggak terlepas dari hal yang scroll, dari hal yang ya mungkin sampai saat ini ya kita berusaha untuk menjadi lebih baik gitu loh. Menjadi ya apapun itu kebaikan yang kita lakukan tanpa kita membandingkan diri kita dengan orang lain ya kita setidaknya lebih baik dari apa yang kita lakukan sebelumnya. Mungkin udah lebih jam 8 ya, mungkin antum juga mau bimbingan juga ya kan. Insyaallah. Nah, terima kasih Bang, terima kasih banyak loh. Soalnya kita udah briefing juga udah dari lama ya kan. Baru kesampaian sekarang kan. Udah keburu dingin, untung nggak keras ya kan. Terima kasih banyak Bang. Mungkin ilmunya juga lumayan bermanfaat. Nggak lumayan bermanfaat sih, cukup juga. Oke, terima kasih bro, mungkin cukup sekian. Kalau ada request kita mau ngundang siapa lagi langsung cantumin di kolom komentar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Adri.